Pernah dengar tentang agama sipil atau civil religion? Konsep ini menjelaskan bagaimana unsur-unsur religius hadir dalam kehidupan bernegara, meski negaranya sekuler. Menarik kan? Gagasan ini diperkenalkan oleh seorang sosiolog yang berasal dari Amerika, yang bernama Robert Nellie Bell. Siapa sebenarnya dia dan kenapa pemikirannya masih relevan hingga sekarang? Yuk kita bahas. Robert Nellie Bell lahir pada tanggal 23 Februari 1927 di Altus, Oklahoma, Amerika Serikat. Ia adalah anak dari seorang editor buku yaitu Reese Bell dan Lillian Bell, seorang ibu yang religius. Sejak kecil, ia tumbuh dengan nilai-nilai keagamaan. Ia aktif di sekolah minggu, sering membaca Alkitab, dan sering mengunjungi makam sebagai perenungan spiritual. Pendidikan tingginya ia tempuh di Harvard University, tempat ia meraih sarjana dan doktoral dengan predikat summa cum laude. Di sana ia belajar dengan Talcott Person dan mengenal pemikiran Durkheim dan Max Weber. Lalu ia membentuk pendekatan sosiologisnya yang netral dan reflektif. Setelah sempat menolak tawaran mengajar karena alasan politik, Bella juga sempat meneliti di Universitas McGill, Kanada, lalu kembali ke Harvard. Pada tahun 1967, ia menjadi profesor di University of California dan di tahun yang sama menerbitkan karya pentingnya Civil Religion in America. Dalam tulisannya, Bella menjelaskan bahwa agama sipil bukanlah agama resmi, melainkan seperangkat nilai dan simbol kenegaraan yang bersifat sakral. Ia bisa menyatukan masyarakat secara moral, tapi juga berpotensi disalahgunakan untuk membenarkan kekuasaan. Karena itu, Bella menekankan pentingnya melihat agama sipil secara kritis sebagai kekuatan sosial yang membantu secara pandang terhadap negara. Lalu, sebenarnya apa itu agama sipil? Bagaimana bentuknya? Dan apa konsep ini juga berlaku di Indonesia? Mari kita bahas lebih dalam. Agama sipil atau civil religious adalah konsep yang diperkenalkan oleh Bella untuk menjelaskan bahwa di negara seperti Amerika Serikat yang secara resmi tidak menganut agama tertentu, tetapi tetap ada nilai-nilai religius yang hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan kenegaraan. Namun, nilai-nilai ini tidak datang dari gereja, masjid, atau lembaga agama formal, melainkan muncul dalam bentuk simbol, ritus, dan narasi yang bersifat nasional. Contohnya, saat Presiden Amerika dilantik, ia bersumpah dengan tangan di atas Alkitab mengucapkan kalimat "So help me God". Meski bukan ritual keagamaan resmi, namun momen ini membawa nuansa religius yang sakral dan diterima secara luas oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan moral. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend
preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Selain itu, ada juga perayaan Thanksgiving, penghormatan terhadap bendera nasional, pidato kewarganegaraan yang menyebut Tuhan, dan tokoh-tokoh seperti Abraham Lincoln yang dianggap bukan hanya pemimpin politik tapi juga simbol moral negara. Menurut Bella, semua itu adalah bagian dari agama sipil. Ia menyatukan masyarakat lewat narasi bersama tentang nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan pengorbanan. Namun, Bella juga mengingatkan agama sipil bisa berbahaya jika dijadikan pembenaran moral atas kebijakan politik yang merugikan seperti perang atau ketimpangan sosial atas nama tugas suci negara. Karena itu, agama sipil bukan untuk dipuja, melainkan untuk dipahami secara kritis. Ia adalah gambaran bagaimana masyarakat modern membangun moralitas kolektif tanpa harus terikat pada suatu agama formal tertentu. Lalu, apakah konsep agama sipil ini hanya berlaku di Amerika Serikat? Konsep agama sipil ini ternyata tidak hanya berlaku di Amerika Serikat. Gagasan Bella bisa kita gunakan untuk membaca kehidupan berbangsa di banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia, meskipun negara kita bukan negara sekuler sepenuhnya, bangsa Indonesia juga memiliki simbol dan ritus kenegaraan yang membawa nuansa religius, tetapi tidak pada satu agama tertentu. Misalnya, menyebut Tuhan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, sebuah ungkapan yang tidak spesifik ke agama manapun, tapi diakui semua warga negara. Begitu juga dengan Pancasila, upacara bendera setiap 17 Agustus, Garuda Pancasila, lagu kebangsaan, hingga penghormatan kepada pahlawan nasional. Semua itu adalah bagian dari identitas kolektif yang bisa dikaji sebagai bentuk agama sipil versi Indonesia. Upacara bendera di Indonesia bukan sekedar kegiatan seremonial. Ia merupakan simbol yang mengandung makna mendalam, mengikat warga negara dalam nilai moral dan kebersamaan yang melampaui batas agama formal. Dalam pandangan Robert Nelly Bella, hal ini termasuk dalam konsep agama sipil, yaitu sistem kepercayaan dan ritual yang memberikan makna sakral terhadap negara dan sejarahnya. Upacara ini juga menanamkan nilai-nilai seperti pengorbanan, persatuan, dan kesetiaan kepada negara. Saat lagu Indonesia Raya dinyanyikan, tangan diletakkan di dada dan bendera putih perlahan naik. Tercipta suasana khidmat yang menyerupai pengalaman keagamaan. Dengan demikian, upacara bendera menjadi wujud nyata dari agama sipil di Indonesia, di mana simbol-simbol negara berfungsi sebagai perekat bangsa, baik secara politis maupun spiritual.